Shalom, puji nama Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik. Bertemu lagi kita dalam Saat Teduh GPD Soka Lembah Hijau. Sebelum kita lanjut acara kita, mari kita semuanya satu dalam doa. Tuhan Yesus, segala puji dan syukur dan terima kasih oleh karena kasih dan kemurahan anugerah-Mu, kami boleh ada pada saat sekarang ini bersama-sama kami. Oh Tuhan, merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menjamah hati dan pikiran kami untuk Tuhan membimbing kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, bersama-sama mendengarkan firman-Mu, dan Roh Kudus menolong biarlah apa yang keluar dari mulut kami itu sesuai seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu. Dan Roh Kudus buka mata rohani kami sehingga boleh kami mengerti, memahami firman-Mu Tuhan, menjadi pelaku dan pemberita firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih Engkau telah berikan kami tubuh yang sehat, kuat, panjang umur, dan diberkati oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, pada saat sekarang ini, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 10 ayat 10b. Sekali lagi, saya ulangi, Yohanes 10 ayat 10b. Sama-sama kita membaca firman Tuhan ini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Banyak orang Kristen berpikir dan bertanya-tanya dalam hati ketika mereka membuat suatu keputusan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam pertobatan, dan bersungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Dan mereka sudah membuat suatu keputusan untuk melakukan kehendak-Nya. Tetapi banyak pertanyaan dan banyak hal yang terjadi yang meliputi hati pikiran mereka ketika mereka telah melakukan atau memutuskan hidup dalam kebenaran firman Tuhan dalam pertobatan. Serasa keadaan situasi ketika mereka telah hidup di dalam pertobatan ini, serasa kayaknya masalah itu dan tantangan justru datang silih berganti menderah dan kian menjadi-jadi di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Contoh, mereka makin dijauh oleh keluarga, mereka dicibir dan dihindari oleh teman-teman terdekat, dicemooh, dihujat, dan macam-macam lah. Karena situasi yang mereka temui ketika mereka mengambil keputusan untuk ikut atau melakukan kehendak Tuhan dan memutuskan hidup dalam pertobatan. Banyak tantangan yang mereka hadapi. Dan situasi sepertinya berat karena situasinya setelah mereka mengambil keputusan untuk hidup dalam pertobatan. Dan serasa berkat dan janji Tuhan kian menjauh dari kehidupan mereka. Mereka pun mulai melemah dan timbul keinginan untuk kembali kepada kehidupan yang lama dengan situasi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari ketika mereka telah mengambil keputusan dalam hidup dalam pertobatan. Dan menjadi pertanyaan dalam hati mereka, haruskah mereka bersikap
demikian, haruskah mereka tetap hidup dalam pertobatan karena situasi keadaan begitu berat, tantangan yang mereka hadapi di dalam hidup dalam pertobatan? Tetapi Tuhan berkata dalam firman-Nya, kita harus tetap berkeyakinan bahwa rencana Tuhan tidak akan dapat digagalkan oleh siapapun, oleh keadaan situasi apapun, dan seburuk apapun keadaan yang terjadi. Inilah salah satu contoh pernyataan Ayub di dalam firman Tuhan. Ayub mengatakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Merupakan tugas dan tanggung jawab kita untuk tetap memegang teguh setiap janji Tuhan, dengan menjaga setiap ucapan dan perkataan kita untuk tetap selaras dengan firman-Nya. Pasalnya janji Tuhan tidak dapat tergenapi begitu saja tanpa kita secara konsisten benar-benar menjaga ucapan dan perbuatan kita. Memang tantangan berat karena kita hidup dalam keadaan situasi yang baru. Jadi kita harus tetap terus maju serta tetap terus menantikan dengan sungguh-sungguh sampai janji itu menjadi milik kita. Sebab hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Di dalam Amsal 18 ayat 21 mengatakan. Jadi selama kita hidup dalam kehendak dan mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga, tidak ada yang bisa mencuri firman-Nya atau janjinya yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, di Matius 6 ayat 33. Hidup orang percaya berada dalam kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Jadi situasi apapun takkan mampu menggoncang dan menggoyahkan. Kerajaan Allah pun mempunyai aturan. Dan tugas kita untuk dapat mendapatkan janji dari Tuhan, tugas kita yaitu mengikuti aturan-aturan tersebut yang tak lain tak bukan adalah firman Tuhan. Jadi kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dengan begitu, kita pasti akan meraih dan mendapatkan janji-janji Tuhan. Jika kita rindu firman Tuhan digenapi dalam hidup ini, lakukan bagian kita. Di dalam kita sudah ada talenta dan karunia, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mengerjakan kehendaknya. Cepat atau lambat, setiap ketaatan pasti mendatangkan upah dari Tuhan. Shalom, demikianlah renungan kita pada saat ini. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap terus maju, kita tidak mundur keadaan situasi apapun yang kita hadapi di dalam hidup kita yang baru ini, dalam hidup dalam pertobatan, dalam firman Tuhan. Percaya saja janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita, karena itu adalah janji Tuhan. Baik, kita bersatu dalam doa sebelum kita akhiri ibadah kita, renungan firman Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam melekat menguasai hati dan pikiran kami jadi pelaku dan pemberita firman-Mu. Seumur hidup kami tetap punya iman yang kuat kokoh di dalam mengikut Engkau. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami tetap setia tekun selalu dalam mengikut Engkau. Seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus mampukan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya.